Minggu lalu, saya berbagi dengan Anda 3 kata kuat yang akan mengubah hidup Anda, yang telah mengubah hidup saya, dan mereka terus mengubah hidup saya. Tetap dengan itu. Untuk memenangkan apapun, apapun tetap bersamanya untuk berhasil dalam apapun. Tinggal dengan itu. Apapun yang Anda alami, tetaplah bersamanya. Tetaplah dengan imanmu. Tetap di gereja. Tetap cinta. Tetap di hadirat Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan. Tinggal di keluarga Anda. Percayalah Tuhan, untuk terobosan, tidak peduli apa yang Anda alami dengan hanya tinggal bersamanya. Dan dengan cara yang sama, saya ingin berbagi dengan Anda 2 kata hari ini, seperti yang saya bagikan kepada Anda 3 hari minggu lalu. Saya punya 2 kata untuk Anda hari ini. Dan beberapa kata untuk menggambarkan 2 kata itu dan menjelaskan 2 kata itu, dan saya sangat menyukai 2 kata ini, dan ini, saya harap ini melekat pada Anda sebagai tetap dengan itu, terjebak dengan Anda dan akan terus tinggal dengan Anda dan tetap dengan Anda. Tapi 2 kata itu adalah tekan, 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 di masa-masa sulit, tekan nyala. Di good times, tekan terus. Di saat-saat buruk, tekan terus. Di masa-masa sulit, tekan terus. Ketika Anda merasa ingin menyerah, tekan terus. Ini benar-benar mirip dengan tetapi 2 kata ini sangat berkesan di hati saya selama beberapa hari terakhir dan saya ingin membaginya dengan Anda. Dan saya ingin berbagi kutipan dengan Anda dan kemudian saya akan membuka kitab suci pertama saya di Lukas tapi saya ingin memulai dengan kutipan dari Calvin Coolidge, salah satu presiden Amerika Serikat tahun lalu, dengan sempurna merangkum konsep ketekunan-ketekunan, atau menekan. Dan dia mengatakan ini, dia mengatakan tidak ada di dunia ini yang bisa menggantikan kegigihan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menggantikan ketekunan. Dia berkata, bakat tidak akan. Tidak ada yang lebih umum daripada pria gagal dengan bakat. Jenius tidak akan menggantikan kegigihan karena jenius yang tidak dihargai hampir merupakan pepatah. Dia mengatakan pendidikan tidak akan menggantikan kegigihan karena dunia ini penuh dengan orang terlantar yang berpendidikan. Kegigihan katanya, dan tekad saja yang maha kuasa. Mereka memegang kekuatan terbesar. Slogan, tekan terus, lanjutnya, telah memecahkan dan akan selalu memecahkan masalah umat manusia. Saya suka kata-kata yang dia katakan di akhir, slogan tekan, katanya telah memecahkan dan akan selalu memecahkan masalah umat manusia. Jika kata-kata itu benar, yang saya tahu itu benar, maka saya yakin, apapun masalah yang Anda hadapi saat ini, dapat diselesaikan dengan 2 kata yang sama, tekan terus, tekan terus. Ketika Anda merasa ingin menyerah, tekan terus. Ketika Anda merasa Tuhan telah meninggalkan Anda terus maju karena Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda atau meninggalkan Anda. Ketika Anda merasa tulisan suci tidak berfungsi, tekan terus. Ini bekerja. Itu hanya bekerja di bawah permukaan. Itu bekerja di bawah dan itu akan terjadi di dunia yang tidak terlihat. Tekan di. Anda tahu, dalam Lukas pasal 11, ada cerita yang kuat yang dimulai dari ayat 5, dan saya akan membacakan ini untuk Anda dari King James yang baru, dan kemudian terjemahan hidup. Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa di antara kamu yang akan memiliki, dan kepada orang-orang yang mengikuti, siapa di antara kamu yang akan memiliki teman dan pergi kepadanya pada tengah malam dan berkata teman, pinjamkan aku 3 roti dalam Lukas 11 ayat 5. Karena seorang teman saya telah datang kepada saya dalam perjalanannya, dan saya tidak memiliki apa-apa. Untuk menghadapnya, saya tidak punya makanan memberinya makan dan dia akan menjawab dari dalam dan berkata jangan ganggu saya karena pintunya sekarang tertutup. Dan anak-anak saya bersama saya di tempat tidur. Saya tidak bisa bangkit dan memberikan apapun kepada Anda. Saya berkata kepada Anda, Yesus melanjutkan dengan mengatakan, meskipun dia tidak akan bangkit dan memberi kepadanya karena dia adalah temannya namun karena kegigihannya dia akan bangkit dan memberinya sebanyak yang dia butuhkan. Oleh karena itu, teruslah bertanya, teruslah mencari dan teruslah mengetuk dan perhatikanlah apa yang dia katakan. Dan itu akan dibukakan untuk Anda, mintalah, dan itu akan diberikan. Cari dan Anda akan menemukan, ketukan dan itu akan terbuka untuk Anda. Dan terjemahan literalnya adalah teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetuk, dan itu akan terbuka untuk Anda. Nah, kekuatan yang merupakan bagian tulisan suci yang sangat kuat dan layak mendapatkan lebih dari apa yang akan saya berikan pagi ini, tetapi saya ingin menunjukkan ini. Saya ingin menunjukkan bagian dari ayat ini kepada Anda dalam terjemahan hidup baru, terutama dengan ayat 6. Perhatikan apa yang dia katakan di sini di terjemahan hidup baru, seorang teman saya baru saja tiba untuk berkunjung dan saya tidak punya apa-apa untuk dia makan ayat 7 dan misalkan, salah satu dari Anda mengira dia memanggil dari kamar tidurnya. Jangan ganggu saya.
Pintu dikunci untuk malam ini, saya dan keluarga saya di tempat tidur. Aku tidak dapat membantumu. Aku tidak dapat membantumu. Dia berkata, tetapi saya memberitahu Anda ini bahwa meskipun dia tidak akan melakukannya demi persahabatannya. Jika Anda terus mengetuk cukup lama, dia akan bangun dan memberikan apapun yang Anda butuhkan karena kegigihan Anda yang tak tahu malu. Ungkapan yang sangat kuat karena kegigihan Anda yang tidak tahu malu. Karena kegigihan Anda yang tidak tahu malu, dan ini berlaku untuk situasi apapun. Tetapi dia mengatakan di sini bahwa meskipun pria ini adalah temannya, dia tidak bangun di tengah malam. Dia tidak akan menyusahkan dirinya sendiri karena persahabatan, tetapi dia akan membuat dirinya tidak nyaman karena kegigihan pria yang tak tahu malu, kegigihan yang tak tahu malu. Itu berarti saya bertanya tanpa malu. Artinya, saya tidak malu untuk bertanya. Saya tidak takut untuk bertanya. Saya tidak merasa, saya tidak pantas untuk bertanya. Saya tidak tahu malu. Tidak ada alasan saya akan mengizinkan pengunjung saya yang saya butuhkan untuk memberi makan, saya tidak akan membiarkan mereka kelaparan. Saya tidak akan membiarkan mereka datang, mengunjungi saya dan tidak memiliki sesuatu untuk dan jadi saya tidak tahu malu. Dia berkata, jadi dalam apapun dalam hidup, kita tidak perlu malu untuk pergi kepada Tuhan tentang apapun. Jangan malu untuk pergi ke Tuhan 2 kali. Jangan malu untuk menghadap Tuhan 3 kali. Jangan malu untuk pergi kepada Tuhan 4 kali. Tekan katakan, baik saya tidak mendengar apa-apa. Tekan di. Yah, dia tidak menanggapi tekan. Anda lihat, Tuhan sedang mencoba memberi kita wawasan tentang sesuatu yang membuka rahasia di kerajaan Tuhan dan dalam kehidupan dan alam semesta. Dia berkata, aku berkata kepadamu, teruslah meminta dan kamu akan menerima apa yang kamu minta. Teruslah mencari dan Anda akan menemukan, terus mengetuk dan pintu akan terbuka bagi Anda. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari menemukan dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Beginilah cara hidup bekerja Gus. Ini adalah bagaimana Anda mendapatkan kencan. Ini adalah bagaimana Anda masuk universitas jika Anda mencoba untuk diterima. Ini adalah bagaimana Anda mendapatkan pekerjaan, mendapatkan dalam bisnis dan berhasil dengan klien adalah bahwa ada kegigihan tak tahu malu dalam hidup Anda, menekan dalam hidup Anda dan meskipun ketekunan dan konsisten. Mereka terdengar mirip dan semuanya memiliki arti yang serupa. Tapi kita harus benar-benar mengerti. Ini semua tentang tidak menyerah, ini semua tentang menekan ketika itu sulit. Ini semua tentang bergerak maju, bahkan ketika Anda merasa ingin mundur, atau Anda tidak ingin bergerak. Sama sekali karena ini adalah bagaimana hidup dijalani. Kita hidup dalam kehidupan yang penuh dengan cobaan. Kita hidup dalam kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan dan jalan melewatinya bukanlah berhenti dan membiarkannya menggulung Anda. Jalan melaluinya adalah terus maju. Caranya adalah dengan terus bergerak. Mereka mengatakan seseorang sedang melakukan Monday Night Football, mengumumkan pertandingan Monday Football bertahun-tahun yang lalu ketika Walter Payton bersama Chicago Bears, pelari terhebat yang pernah ada, dan mereka mengatakan bahwa menjelang akhir karirnya, bahwa kecepatan yardnya yang terburu-buru telah menumpuk hingga 9 mil dari yardage bergegas dan selama karirnya. Dan karir NFL yang hebat, atau dalam istilah yang dapat kita pahami bagi seseorang yang berlari 100 yard dalam pertandingan sepak bola adalah luar biasa. Mendapatkan 1000 yard dalam satu musim itu luar biasa. Tetapi untuk mencapai 9 mil dalam karir, yang berarti ribuan dan ribuan dari jarak 5 hingga 45 ribu kaki atau sesuatu seperti itu, untuk mencapai sejauh itu dalam karir dan dijatuhkan, seseorang berkata, dan dia dijatuhkan setiap 4 yard. Jadi kami mendapatkan 9 ini, bagaimanapun, ribuan yard dan knocking dirobohkan. Setiap 4 langkah, setiap 4 meter, setiap beberapa kaki, dia dirobohkan dan dia dihempaskan kan? Tepat di awal berlari dengan bola dan kemudian dia dirobohkan pada akhir 4 yard dan dirobohkan berkali-kali dan masih menempuh 9 mil sepanjang karirnya. Ini menakjubkan, dan ini adalah statistik yang luar biasa, dan mungkin itu bukan ilustrasi terbaik. Tapi saya harap Anda memahaminya, setidaknya cara saya yang tidak tepat untuk menjelaskannya, tetapi itu adalah untuk terus maju, meskipun Anda dirobohkan, untuk terus menekan meskipun Anda dirobohkan, untuk terus bergerak maju. Meski sepertinya tidak akan membawamu kemana-mana. Sekarang, jelas perlu ada penyesuaian dalam hidup kita, di mana kita membuat penyesuaian di tengah jalan, jika kita mengetuk pintu yang salah. Tetapi intinya adalah, jika Anda terus mengetuk, pada akhirnya Anda akan mengetuk pintu yang benar. Jika Anda keluar, jika Anda terus bertanya, pada akhirnya Anda akan mengajukan pertanyaan yang tepat. Jika Anda terus mencari, pada Anda akan menemukan hal yang benar.
Jadi saya pikir konsep menekan ini adalah sesuatu yang saya ingin meresapi hidup saya, dan saya ingin itu juga meresapi hidup Anda. Dalam Lukas pasal 21 ayat 19, Yesus berkata, dengan kesabaran Anda memiliki jiwa Anda dengan kesabaran Anda akan memiliki jiwa Anda. Ini bukan tentang keselamatan, tetapi kata di sana kesabaran adalah kata ketekunan, atau kata ketekunan, atau ketekunan. Dengan ketekunan Anda akan memiliki jiwa Anda. Ini berarti bahwa Anda akan memiliki kendali atas hidup Anda. Melalui ketekunan, melalui kesabaran. Anda akan memiliki kendali atas hidup Anda. Memiliki jiwa Anda berarti waktu tidak memilikinya. Masalah tidak memilikinya. Orang tidak memilikinya. Setan tidak memilikinya. Apa yang memiliki jiwa Anda adalah Anda. Anda memiliki jiwa Anda melalui kesabaran. Anda memiliki diri Anda sendiri. Seberapa hebatnya, jika Anda menjalani kehidupan di mana tidak ada orang yang tidak pernah bisa mengendalikan emosi Anda. Tidak ada yang dilakukan siapapun yang dapat memanipulasi Anda. Tidak ada yang dilakukan siapapun yang dapat membuat Anda merasa harus melakukan sesuatu, merasa berkewajiban oleh manipulasi atau kontrol seseorang. Betapa hebatnya bisa memiliki jiwa Anda sendiri, dan Anda memiliki kesabaran, dan Anda memiliki ketekunan, dan Anda tinggal di dalamnya sampai Anda melihat buah dari kemenangan Anda. Yesus membayar untuk kemenangan kita, tetapi Tuhan ingin kita melihat buah dari kemenangan kita, dan itu terjadi melalui bertahannya masa-masa sulit, bertahan dalam masa-masa sulit, bertahan menghadapi orang-orang yang sulit, bertahan di masa lalu yang sulit. Ketiga hal itulah yang benar-benar perlu kita tanggung, dan apa yang benar-benar perlu kita tekuni. Kita harus bertahan melewati masa-masa sulit. Kita harus bertahan menghadapi orang-orang yang sulit. Saat kamu bertahan, saat kita menghadapi masa lalu yang sulit. Kita semua memiliki masa lalu yang sulit. Paling banyak dari kita memiliki umpan yang sulit. Banyak dari kita memiliki beberapa rasa sakit di masa lalu kita dan kita harus bertahan melalui rasa sakit itu untuk sampai ke sisi lain. Kita harus menanggung orang-orang yang sulit dan belajar bagaimana memiliki jiwa kita dan bersabar dan bertahan bahkan dalam menghadapi orang-orang yang sulit. Apakah itu dalam keluarga Anda, pekerjaan Anda, bisnis Anda? Kita semua akan memiliki orang-orang yang sulit dalam hidup kita, dan kita harus bertahan melalui hubungan itu. Itu sulit. Jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan buang orang karena mereka sulit, jangan buang orang karena mereka menantang. Ini tidak berarti bahwa Anda harus menjaga semua orang dalam hidup Anda. Kita harus bijaksana dengan siapa kita berada. Kekuatan asosiasi sangat penting sehingga kita bergaul dengan orang yang tepat, tetapi kita tidak bisa berhenti karena seseorang itu sulit. Tidak bisa berhenti karena hidup itu sulit. Kita tidak bisa berhenti karena masa lalu kita sulit. Kita tidak bisa berhenti karena rasa sakit kita sulit. Saya pikir, jika Anda melihat beberapa tahun terakhir, kita semua telah melalui ujian dan cobaan dan masa-masa sulit dan coba tebak, masing-masing dari kita memiliki pilihan untuk dibuat. Entah saya akan membiarkan waktu yang saya jalani memiliki jiwa saya, atau saya akan memiliki jiwa saya. Saya akan membiarkan cobaan dalam hidup saya, memiliki jiwa saya dan mengendalikannya. Atau aku akan memiliki jiwaku dan mengendalikannya. Kita baik akan membiarkan orang-orang yang memberi kita kesulitan dalam hidup untuk mengendalikan jiwa kita dan memiliki jiwa kita. Atau kita akan memiliki jiwa kita sendiri. Saya harap ini beresonansi dengan Anda seperti halnya saya. Kata ketahanan dalam bahasa Yunani adalah kata ipomoni, kata yang digunakan Yesus di sini dalam Lukas 21:19 oleh pasien Anda, atau dengan ketekunan Anda, memiliki jiwa Anda. Artinya tetap di bawah. Itu berarti bertahan untuk tetap tinggal bahkan ketika Anda berada di bawah kesengsaraan, penganiayaan, provokasi dalam iman dan kesabaran terhadap hal-hal atau keadaan. Ketika apa yang Yesus maksudkan di sini adalah bahwa hal-hal dalam hidup akan menjadi sulit, bukan? Dan hidup tidak selamanya manis. Hidup tidak selalu akan mudah. Tetapi Yesus mengatakan rahasia untuk menjalankan perlombaan dan memenangkan perlombaan adalah ketekunan. Tidak menyerah pada iman Anda, tidak menyerah pada keluarga Anda, tidak menyerah pada orang. Mereka mengatakan bahwa salah satu pejuang doa yang hebat bertahun-tahun yang lalu, George Mueller, adalah seorang pejuang doa yang hebat, dan seorang pengkhotbah, dan mereka mengatakan bahwa dia memiliki 5 teman yang dia kenal sebagai seorang pemuda, tetapi tidak satu pun dari mereka yang diselamatkan. Jadi dia berdoa untuk mereka setiap hari. Dia mengatakan setelah sekitar 5 tahun, yang pertama diselamatkan. Setelah 10 yang kedua diselamatkan dan yang ketiga diselamatkan. Setelah 20 tahun, yang keempat diselamatkan, kira-kira seperti itu, tapi yang kelima tidak sampai tepat pada saat kematiannya. Dan dia telah berdoa untuk pria ini selama hampir 50 tahun.
Dan akhirnya, orang kelima itu terselamatkan. Mengapa? Karena George Mueller bertekun dalam doa. Dia terus bertanya, dia terus mengetuk, Yesus, selamatkan orang ini. Yesus menyelamatkan orang ini. Bagaimana jika kita berhenti sekarang? Dan kami berpikir tentang orang-orang dalam hidup kami bahwa kami tidak yakin mereka akan masuk surga. Dan bagaimana jika kita berhenti sejenak dan kita mau berdoa dan tidak berhenti berdoa? Doakan mereka setiap hari sampai mereka diselamatkan. Apakah Anda memiliki orang yang dicintai? Saya memiliki orang-orang terkasih yang saya yakini aman. Mari kita berdoa bersama sekarang, untuk anggota keluarga itu. Orang-orang terkasih itu. Ayah, kami berterima kasih karena Anda mengatakan dapat meminta apapun dalam nama Yesus. Jadi, kami meminta jiwa orang yang kami cintai. Kami meminta keselamatan orang yang kami cintai, keselamatan mereka, jiwa mereka untuk diselamatkan, untuk dilahirkan kembali, untuk mengirim orang yang tepat untuk menyeberang jalan mereka. Tuhan, jika kami bukan orang yang tepat, kirimkan orang lain. Jika kami adalah orang yang tepat, kirimkan kami. Bukalah pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun ke dalam hati saudara-saudara kita, saudara perempuan kita, ayah kita, ibu kita, putra dan putri kita, bibi kita, paman kami, keponakan kami, teman kami, pekerja kami, bisnis kami. Orang-orang adalah bos di tempat kerja. Siapapun itu. Kami percaya karena kami tidak akan berhenti berdoa. Tuhan, sampai mereka diselamatkan. Kami tidak akan berhenti mengetuk sampai pintu keselamatan mereka terbuka. Kami tidak akan berhenti meminta sampai mereka dilahirkan kembali. Kami tidak akan berhenti mencari sampai mereka menjadi bagian dari keluarga Allah dalam nama Yesus. Hei, itu berhasil untuk George Mueller, itu bisa berhasil untuk Anda. Jika berhasil, ya, begitu banyak orang. Martin Luther King mengatakan ini. Dia berkata, jika kamu tidak bisa maka larilah. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, Martin Luther King, Jr. berkata, lalu merangkak. Jika Anda tidak bisa merangkak, apapun yang harus Anda lakukan, lakukan sesuatu untuk terus bergerak maju. Anda melihat seluruh konsep menekan untuk tidak menyerah menjadi gigih. Ini akan mengubah hidup Anda. Itu akan mengubah dunia. Dan di sana kita memiliki cerita demi cerita dalam kitab suci tentang bagaimana hal itu mengubah hidup kita, dan kita memiliki cerita demi cerita dalam sejarah tentang bagaimana hal itu mengubah dunia. Winston Churchill berkata, jika Anda melewati neraka, teruslah berjalan. Jika Anda melewati neraka, teruskan saja. Saya suka kutipan itu karena mengingatkan saya pada Mazmur 23 ayat 4 di mana Daud berkata, ya, meskipun saya berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian, saya tidak takut kejahatan karena Anda bersama saya. Sekarang, saya menyukai apa yang dia katakan di sana bahwa Tuhan beserta kita, dan itu sepadan dengan semuanya. Tapi ada sesuatu yang sangat kuat dalam bagaimana dia menggambarkan bagaimana dia melewati lembah bayang-bayang kematian. Dia berhasil melewatinya. Nomor satu, tentu saja karena Tuhan bersamanya. Tapi alasan kedua mengapa dia melewati lembah bayang-bayang kematian adalah dia terus berjalan. Dia tidak mengatakan ketika saya berjalan melalui lembah saya duduk dan saya berhenti untuk melihat kematian. Dia berkata, meskipun saya berjalan melalui, sekarang ada sesuatu yang Anda alami dan Tuhan ingin Anda berjalan melalui melalui nya. Jangan lari darinya, jangan abaikan. Jangan berpura-pura itu tidak ada. Hanya terus berjalan. Teruslah berjalan melewatinya. Berjalan melalui lembah. Satu-satunya cara melewati lembah adalah dengan berjalan kaki, satu-satunya cara yang akan Anda lalui adalah dengan kaki Anda. Terus bergerak. Anda harus terus bergerak maju. Anda harus terus berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian. Anda tidak duduk di sana. Anda tidak berkemah di sana. Anda tidak membangun rumah di sana. Anda tidak mendapatkan apartemen di sana. Anda tidak membangun tenda di sana. Anda tidak berbaring di atas batu di sana. Anda terus berjalan. Dan ketika Anda berjalan melewatinya, Anda akan melewatinya. Anda akan sampai ke sisi lain karena Anda tidak berhenti berjalan. Dan itulah yang saya lihat dalam kehidupan begitu banyak orang. Apakah itu dalam keluarga mereka? Mereka menyerah pada keuangan mereka. Mereka menyerah pada iman mereka. Mereka menyerah pada anak laki-laki. Itulah tiga hal itu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah pada iman Anda. Jangan pernah menyerah pada keluarga Anda. Jangan pernah menyerah pada keuangan Anda. Apapun yang harus kamu lakukan, tetaplah percaya. Apapun yang harus Anda lakukan, jaga keluarga Anda tetap bersama. Dan lihat, jika Anda sudah putus dan keluarga terpisah, percayalah Tuhan untuk menyatukan mereka kembali. Dengan alasan, jelas jika seseorang bercerai dan menikahi 2 atau 3 orang lain setelah itu, biarkan saja.
tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa anak-anak Anda tidak akan terasing dari Anda. Agar orang tuamu tidak menjauh darimu. Bahwa Anda dapat memiliki hubungan dengan orang-orang terkasih yang ada dalam hidup Anda yang sehat untuk Anda. Tetap dengan itu. Jangan menyerah pada keluarga Anda. Masa-masa sulit terjadi pada semua orang. Masa-masa sulit tidak pernah bertahan lama, tetapi orang-orang tangguh melakukannya. Masa-masa sulit tidak pernah bertahan sangat penting untuk dikuasai, tetapi orang-orang tangguh melakukannya. Lihat, waktu akan berjaya atau Anda akan berjaya. Dan Anda tahu apa, selama saya ada dalam hidup Anda, saya akan mendorong Anda untuk menang. Jangan sampai puncak, jangan sampai masa-masa sulit mengirim Anda ke sudut. Jangan biarkan masa-masa sulit mematahkan semangat Anda dan mengutuk Anda dan mencoba mengirim pesan palsu. Seperti, saya harus melalui masa-masa sulit ini, karena ini pasti kehendak Tuhan. Tidak. Adalah kehendak Tuhan bagi Anda untuk menjadi tangguh karena masa-masa sulit tidak pernah bertahan lama, tetapi orang-orang tangguh melakukannya. Wah, seseorang mengatakan sesuatu yang sangat kuat dan mereka mengatakan ketekunan adalah rahasia dari semua kemenangan. Victor Hugo mengatakan bahwa sebenarnya, ketekunan adalah rahasia dari semua kemenangan, kemenangan. Menjadi penuh kemenangan. Bahkan, mereka mengatakan kekuatan yang ditambahkan untuk mencoba. Triumph hanyalah beberapa kekuatan yang ditambahkan untuk dicoba. Kebanyakan orang tidak mencoba, atau mereka tidak menambahkan beberapa kekuatan untuk mencoba mereka. Siapa yang siap untuk menambahkan beberapa kekuatan untuk mencoba mereka? Kemenangan. Cara Anda menjadi pemenang adalah, Anda mencoba beberapa kekuatan. Dan kita tidak berbicara tentang keselamatan. Keselamatan Anda adalah oleh kasih karunia, melalui iman, tetapi hidup Anda, di bumi ini, kehidupan kemenangan, kehidupan sukses, kehidupan yang menang, kehidupan sukacita, kehidupan damai. Anda harus berjuang melalui masa-masa sulit. Anda harus percaya melalui masa-masa sulit. Anda harus mencintai melalui orang yang tangguh. Bagaimanapun, Anda harus mencintai mereka. Bagaimanapun kamu harus bertahan. Pokoknya kamu harus percaya. Percayalah pada Tuhan bagaimanapun caranya. Seperti yang saya katakan, masa-masa sulit tidak pernah bertahan lama. Tapi orang-orang tangguh melakukannya, karena kegigihannya yang tak tahu malu. Ketika sampai pada hal-hal yang Anda percayai Tuhan, apakah Anda mengerahkan kegigihan yang tak tahu malu, atau apakah Anda malu? Dan pikirkan ya, saya bertanya sekali dan surga tidak menjawab. Jadi saya agak malu untuk bertanya. Saya akan malu untuk bertanya lagi. Yesuslah yang menyuruh kita untuk terus meminta. Yesuslah yang menyuruh kita untuk terus mencari. Yesuslah yang menyuruh kita untuk terus mengetuk dan pintu akan terbuka bagi kita. Wah, jika Anda meninggalkan layanan ini hari ini, dari manapun Anda menonton, pergi dengan menekan ini, pergi dengan ini. Terus bertanya, terus mengetuk. Terus mencari. Ada sesuatu yang sangat kuat tentang ketekunan semacam ini. Ada sesuatu yang sangat membebaskan mengetahui bahwa ketika Anda menghadapi masa sulit, orang lain telah menghadapinya dan berhasil melewatinya. Yang lain terus berjalan, Anda juga terus berjalan. Anda tahu, Wilma tidak mendapatkan banyak permulaan dalam hidup. Dia menderita polio dan kaki kirinya bengkok dan kakinya terpelintir ke dalam. Jadi dia harus memakai penyangga kaki. Mungkin banyak dari Anda yang pernah mendengar tentang wanita hebat ini. Setelah 7 tahun menjalani terapi yang menyakitkan, dia bisa berjalan tanpa kawat gigi. Pada usia 12 tahun Wilma, mencoba untuk tim basket putri, tetapi tidak berhasil. Bertekad, dia berlatih dengan seorang pacar dan 2 anak laki-laki setiap hari. Tahun berikutnya, dia membuat tim. Ketika seorang pelatih atletik perguruan tinggi melihatnya selama pertandingan, untuk membiarkannya melatihnya sebagai pelari. Pada usia 14, dia telah berlari lebih cepat, pelari tercepat di Amerika Serikat. Pada tahun 1956, Wilma membuat tim Olimpiade AS, tetapi dia tidak melakukannya dengan baik. Bahkan, dia menghadapi kekecewaan pahit. Tapi bukannya menyerah dan berhenti, itu memotivasi dia untuk bekerja lebih keras untuk Olimpiade 1960 di Roma dan di sana seperti yang Anda tahu, Wilma Rudolph memenangkan 3 medali emas paling banyak pada waktu itu, yang pernah dimenangkan wanita manapun. Itu cerita apa? Menekan. Apa itu cerita tentang kegigihan yang tak tahu malu? Apa itu cerita ketekunan? Atau bagaimana dengan pengubah dunia ini? Dia gagal dalam bisnis pada usia 22. Dia mencalonkan diri untuk legislatif dan dikalahkan pada usia 23, dia gagal dalam bisnis lagi pada usia 24 terpilih menjadi legislatif pada usia 26, kekasihnya meninggal.
Dia mengalami gangguan saraf pada usia 27 tahun. Dia dikalahkan sebagai ketua Kongres pada usia 29, dikalahkan untuk pemilih Kongres, pada usia dikalahkan untuk Kongres pada usia 34. Terpilih menjadi Kongres pada usia 37 dikalahkan untuk Kongres pada usia 39 tahun. Dikalahkan untuk Senat pada usia 46 dikalahkan untuk Wakil Presiden pada usia kalah untuk Senat pada usia 49. Tapi terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada usia 51 tahun, siapa dia? Abraham Lincoln. Tidak lain adalah, yang nantinya akan menjadi penulis proklamasi emansipasi. Mengapa? Bagaimana terobosan itu terjadi? Itu karena seseorang bertahan, seseorang menekan. Seseorang tidak menyerah. Seseorang tidak menerima jawaban tidak menerima jawaban tidak, melihat kegagalan sebagai peluang daripada kegagalan sebagai identitas. Dia melihat kegagalan sebagai peluang daripada kegagalan sebagai identitas. Jika Anda akan berhenti mengidentifikasi diri Anda sebagai orang yang gagal dan baru menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari kesuksesan yang terkadang gagal dan jatuh adalah cara Anda sampai di sana. Dan tidak apa-apa selama Anda belajar bagaimana gagal maju daripada mundur. Pelajari sesuatu dari apa yang gagal Anda lakukan, pelajari sesuatu dari apa yang tidak berhasil dalam hidup Anda. Pelajarilah sesuatu di waktu tunda, di antara waktu kamu meminta kepada Tuhan, dan waktu itu muncul di antara waktu kamu meminta kepada Tuhan pada waktu itu muncul sayang. Mendengarkan Tuhan, jawaban doa dan jawaban atas janjinya selalu ya. Jadi apa yang tidak, apa yang menghentikan jawaban atas doa-doa yang muncul dalam hidup kita? Itu karena kita menyerah, karena kita bertanya dan tidak mendapat jawaban sehingga kita tidak bertanya lagi. Malu, mempermalukan kami, dan rasa malu mendorong kami kembali ke tempat kami tidak mau terus meminta, tetapi jika Anda terus meminta, Anda akan menerima. Jika Anda terus mencari, Anda akan menemukan. Jika Anda terus mengetuk, pintu akan dibukakan untuk Anda. Itulah keindahan menekan. Berhasil. Itulah keindahan menekan. Saya tidak tahu mengapa alam semesta Tuhan diatur seperti itu. Mungkin karena alam semesta membutuhkan Anda untuk tumbuh, dan membutuhkan Anda untuk mengembangkan beberapa karakter dan mengembangkan beberapa ketekunan untuk mengembangkan beberapa kepatuhan. Agar Anda tidak menyerah begitu saja sehingga hal-hal bukan uang, tidak jatuh ke tangan Anda dan Anda kehilangannya, tetapi Anda belajar bagaimana menggunakannya dan Anda bertahan. Saya memberitahu Anda beberapa dari ini terakhir kali tetapi mereka melakukan penelitian terbesar yang pernah dilakukan pada jutawan. 80 hingga 90% dari semua orang yang menjadi jutawan itu adalah kerja keras, selama rata-rata 28 tahun sebelum mereka akhirnya menjadi jutawan, 90% 80 hingga 90% dari orang-orang ini secara acak meneliti sehingga ada sesuatu di dalamnya. Itu mengungkapkan sebuah pola. Bahwa 80 hingga 90% di antaranya berasal dari keluarga yang tergolong keluarga menengah atau kurang dari keluarga menengah. Dan mereka menjadi jutawan melalui kerja keras, melalui ketekunan, melalui tekanan. Jadi apakah itu iman kita yang mendesak untuk percaya, untuk penyembuhan kita sedang mendesak untuk percaya untuk manifestasi dari sebuah doa. Kami berdoa, kami mendesak untuk percaya bahwa kami akan menemukan orang yang kami inginkan dalam hidup kami menjadi pasangan hidup. Kami akan memulai bisnis yang selalu kami impikan. Apa yang akan membawa kita ke sana? Itu mendesak, itu tetap percaya. Jadi apakah itu ada hubungannya dengan iman Anda? Apakah itu ada hubungannya dengan keuangan Anda? Apakah itu ada hubungannya dengan keluarga Anda? Hal ini tekan pada. Rahasianya adalah menekan, menekan, menekan. Saya suka konsep menekan, itu semacam arti ganda dari tekan on. Tekan terus berarti maju, tidak peduli apa yang melawan Anda dan terus maju. Tekan tombol hidup, juga berarti mulai. Ada sesuatu tentang menekan tombol on. Ada sesuatu tentang memulai. Kebanyakan kegagalan adalah karena orang tidak pernah memulai. Kebanyakan kegagalan adalah karena orang bahkan tidak pernah mencoba, dan itulah sebabnya apakah itu dalam bisnis, pekerjaan baru, keuangan, iman, dan mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang tidak pernah Anda percayai Tuhan. Mungkin Anda dibesarkan dan Anda tidak pernah mendengar bahwa ada janji-janji dalam Alkitab tentang kesehatan Anda, janji-janji dalam Alkitab tentang keuangan Anda, janji-janji dalam Alkitab tentang keluarga Anda. Semuanya diselamatkan. Ada janji-janji dalam Alkitab tentang Anda, berhasil dan memiliki cukup untuk setiap situasi. Ada janji dalam firman Tuhan dan mungkin Anda dibesarkan tanpa mengetahui hal-hal itu. Mungkin Anda hanya tahu bahwa keselamatan adalah satu-satunya janji yang dijamin. Tetapi ada begitu banyak janji lain dalam firman Tuhan dan belum terlambat untuk mempelajari janji-janji itu dan terus mengalami janji-janji itu.
Begitu banyak orang, mereka menyerah begitu saja sebelum manifestasi dan seperti yang saya bagikan dengan Anda terakhir kali. Pohon bambu Cina tidak tumbuh selama 4 tahun setelah ditanam dan dibudidayakan dan disiram dan diberi paparan sinar matahari yang dibutuhkannya. Setelah 4 tahun masih belum tumbuh sama sekali di atas tanah. Tetapi di tahun kelima, ia tumbuh 80 kaki dalam waktu 6 minggu. Bagaimana mungkin? Karena begitulah Tuhan menciptakan kehidupan. Begitulah cara Tuhan menciptakan alam semesta, segala sesuatunya Anda tidak menjadi kaya dalam semalam. Anda bisa menjadi kaya secara perlahan. Saya tidak bermaksud kaya dalam arti dengar. Orang-orang kita melewati itu. Saya berbicara tentang jika Anda ingin mengumpulkan kekayaan, Anda melakukannya perlahan-lahan tidak cepat. Itu tidak terjadi dalam semalam. Tidak ada yang terjadi dalam semalam, kecuali Anda harus dan benih itu akan tumbuh sedikit demi sedikit dan mempelajari pola itu. Pertama-tama, mulailah, tetapi pelajari juga pola evolusi dalam Alkitab. Bukan karena kita berevolusi dari kera. Bukan karena kita berevolusi dari monyet. Itu bukan evolusi yang saya bicarakan. Saya berbicara tentang evolusi ini dalam Filipi pasal 3, ayat yang baik untuk memulai. Mari kita lihat ayat 13. Dia berkata, meskipun dia mengatakan brother, saya tidak akan menganggap diri saya telah memegangnya. Tetapi satu hal yang saya lakukan, melupakan apa yang ada di belakang dan meraih apa yang ada di depan, saya terus maju menuju hadiah panggilan Allah di dalam Kristus Yesus. Perhatikan panggilan Tuhan selalu naik. Perhatikan ada hadiah di sini. Perhatikan ada tujuan untuk hadiah dari panggilan ke atas. Saya ingin lulus ke panggilan ke atas. Saya tidak ingin masuk ke panggilan ke bawah. Saya ingin panggilan ke atas. Bagaimana dengan kamu? Saya ingin panggilan ini berlanjut. Dia tetapi perhatikan, katanya, 3 hal di sana. Dia mengatakan, pertama lupa, saya lupa apa yang ada di belakang, jadi ada yang lupa dan kemudian dia berkata, mencapai Anda harus melupakan beberapa dan Anda harus meraih beberapa hal. Dan ketika Anda meraih beberapa hal dan mereka berada di luar jangkauan, apa jawabannya? Kemudian ini adalah waktu yang mendesak. Saya tekan. Jadi saya lupa saya meraih dan saya menekan. Dan bagian yang mendesak adalah di mana kebanyakan orang menyerah. Beberapa orang dapat melakukan dengan baik melupakan dan orang lain melakukan dengan baik dalam melupakan dan mereka mulai meraih apa yang ada di depan. Tetapi ketika mereka mencapai, dan mereka menghadapi keputusasaan ketika dan mereka menghadapi iblis ketika mereka mencapai dan mereka menghadapi depresi ketika mereka mencapai dan mereka menghadapi kesusahan ketika mereka mencapai, dan mereka menghadapi keputusasaan ketika mereka mencapai dan mereka menghadapi rintangan. Mereka berhenti menekan. Daud berkata aku akan putus asa dalam Mazmur 27, ayat 13. Saya akan putus asa kecuali saya percaya bahwa saya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Iman yang percaya bahwa Anda akan melihat kebaikan Tuhan itulah yang menyebabkan Anda terus maju bahkan ketika Anda putus asa, untuk terus maju bahkan ketika itu sulit, untuk terus maju bahkan ketika itu adalah tantangan. Jadi perhatikan ketiga tahap ini melupakan. Kemudian lulus untuk mencapai, kemudian lulus untuk menekan. Menekan selalu apa yang akan membawa Anda ke hadiah itu ke garis finish. Anda harus belajar untuk terus menekan. Akan ada banyak alasan bagi Anda untuk berhenti pada diri sendiri. Akan ada banyak alasan bagi Anda untuk berhenti dari keluarga Anda. Tekan di. Akan ada banyak alasan bagi Anda untuk berhenti di gereja Anda. Tekan di. Nah, jangan pergi ke gereja lagi. Jangan hadir secara online, jangan hadir secara langsung. Anda tahu, Anda tidak membutuhkan itu lagi. Kami berhasil sejauh ini. Saya hanya berhasil karena gereja. Saya membuatnya hanya karena umat Tuhan, hanya karena janji Tuhan. Saya hanya berhasil sejauh ini dalam hidup, karena saya telah menjadi bagian dari keluarga gereja. Press on, press on. Seseorang membakar Anda, tekan terus. Seseorang melukaimu, tekan terus. Seseorang berbohong tentang Anda mengkhianati Anda, tekan terus. Tidak ada gunanya duduk dan menangis karenanya. Anda dapat menangisinya selama 1 menit, tetapi kemudian bangkit dan teruslah maju. Dorong dirimu di dalam Tuhan. David dikritik oleh semua prajurit yang telah dia latih. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka semua ingin melempari dia dengan batu setelah mereka melihat apa yang terjadi dalam hidup mereka karena keputusan yang dibuat oleh Daud untuk membawa mereka ke medan perang. Dan rumah mereka diambil, dibakar dan keluarga mereka diculik dan David akan, Anda tahu, dia diliputi keputusasaan dan kesusahan. Dia berkata, dia sangat tertekan karena orang-orang berbicara tentang merajam dia dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Karena semua orang sakit hati karena masing-masing karena anak laki-laki dan perempuannya,
tetapi Daud menyemangati dirinya sendiri. Oh, jika Anda bisa melihat kata ini untuk apa, saya percaya itu di King James di mana dia mengatakan dia mendorong dirinya sendiri, David mendorong dirinya sendiri. Satu terjemahan mengatakan dia memperkuat dirinya sendiri, tetapi di sini dia mendorong dirinya sendiri. Dengan kata lain, terkadang orang yang tepat tidak akan hadir untuk menyemangati Anda. Dan Anda harus menyemangati diri sendiri. Anda harus mengatakan pada diri sendiri, itu akan baik-baik saja. Anda harus mengatakan pada diri sendiri, Tuhan ada di pihak Anda. Anda harus mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda akan berhasil. Anda harus mengatakan pada diri sendiri bahwa itu layak untuk maju. Anda harus mendorong diri sendiri, kadang-kadang memperkuat diri sendiri, dan Anda hanya perlu mengelilingi diri Anda dengan dorongan. Bahkan jika Anda harus melakukannya sendiri. Syukurlah, kami memiliki keluarga gereja tempat kami dapat didorong dan didorong, tetapi jawaban untuk masalah kami terus berlanjut. Jawabannya terletak pada ketekunan. Jawabannya terletak pada tidak menyerah. Jawabannya terletak pada pemahaman proses melupakan, menggapai, menekan. Pertama bilah, Mark 4:27, pertama, bilah, lalu kepala, lalu butir matang di kepala. Dia berkata, saya menulis kepada Anda anak-anak. Saya menulis kepada Anda anak muda. Saya menulis kepada Anda Bapak. Jadi Anda melihat ada kemajuan. Ini adalah kemajuan yang berkembang. Yang harus kita tekan. Kita harus bertahan untuk. Kita akan melihat hasilnya. Kita akan melihat panen. Kita akan melihat kesuksesan, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap di dalamnya. Kita harus tetap dengan itu. Kita harus terus menekan. Tekan di. Dan, sadarilah bahwa Tuhan tidak terburu-buru. Jadi Anda tidak terburu-buru. Hanya terus bergerak maju. Mengapa? Karena sudah waktunya kan? Dan Anda dijadwalkan untuk pertemuan dan pengkhotbah 3:11 mengatakan bahwa, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena musim Galatia 6 mengatakan, kita berbicara tentang itu minggu lalu, waktumu dan waktu jatuh tempo. Buat janji dan jika Anda hanya akan menekan dan jika Anda akan terus berjalan, Anda akan jatuh tempo. Dan ketika saya mengatakan jatuh tempo, Anda akan mengalami waktu jatuh, hal itu akan menjadi indah pada waktunya. Percaya itu dengan saya. Dan mari kita berdoa. Ayah, terima kasih untuk setiap orang dalam suara saya. Beri mereka keberanian, dorongan, harapan untuk bertahan. Biarkan dia melihat. Patut ditunggu, layak ditekan, patut ditepati karena semua janjimu ya, dan amin. Melalui iman dan kesabaran kami mengalami dan mewarisi janji-janji ini dan kami berterima kasih atas ketekunan untuk tinggal di dalamnya dan tetap percaya pada cinta Anda dan tetap percaya pada kebaikan Anda dan tetap percaya pada janji Anda. Tidak peduli seperti apa bentuknya dalam nama Yesus. Dan dengan itu saya ingin berdoa bagi siapa saja yang ingin menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan cukup berdoa doa ini dengan lantang setelah saya. Ayah Surgawi. Hanya itu saja. Katakan saja Ayah Surgawi itu. Saya mengundang Yesus Kristus ke dalam hidup saya adalah penyelamat saya. Saya mengundang Yesus Kristus ke dalam hidup saya sebagai penyelamat saya. Saya percaya mengatakan itu dengan lantang. Saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Mulai saat ini dan seterusnya. Saya adalah anak Tuhan. Amin. Jika Anda berdoa-doa itu, hubungi saya, tulis saya email. Mail saya menjangkau saya. Hubungi kami untuk melakukan sesuatu tetapi dapatkan buku itu di layar Anda. Kekuatan kehidupan ini adalah hadiah gratis saya agar dapat mengunduhnya di mana saja di benar-benar gratis. Ini adalah langkah-langkah selanjutnya dari perjalanan Kristen ini. Sekarang, saya harus membacakan Anda satu ayat dan saya ingin meminta Anda untuk memberikan hati kami untuk rumah, tetapi secara khusus kami berfokus pada generasi berikutnya hari ini. Dan maukah Anda melihat ayat ini dalam Mazmur 114 ayat 12, dan saya ingin membacakan ini untuk Anda dari terjemahan Passion. Dan bebaskan kami ya Tuhan, bebaskan kami. Maka rumah kita akan bahagia. Putra-putra kita akan tumbuh sebagai pria yang kuat dan kokoh dan putri-putri kita dengan kecantikan anggun yang bergaya. Seperti, untuk istana, lumbung kami akan diisi sampai penuh. Dipenuhi dengan buah panen kami. Ladang kami akan penuh dengan domba dan sapi terlalu banyak untuk dihitung dan ternak kami tidak akan ketinggalan membawa anak-anaknya. Musuh kita tidak akan menyerang tanah kita dan tidak akan ada pelanggaran di tembok kita. Kebahagiaan apa yang kita alami ketika berkah ini jatuh. Orang-orang yang mengasihi dan melayani Tuhan kita akan bahagia. Sungguh hatiku meledak dengan puji-pujian kepadamu Tuhan.
Sekarang dan selama-lamanya hatiku bersujud dalam penyembahan kepadamu Rajaku dan Allahku, dan jika engkau melihat apa semua berkat ini, dan semua kebaikan ini bergantung, semuanya dimulai dengan ayat 140, pasal 144 ayat 12 di mana dia berkata, Tuhan bebaskan kami. Maka rumah kita akan bahagia bebaskan kami dari keputusasaan, dan rumah kami, akan bahagia bebaskan kami dari ketakutan. Dan rumah kita, akan senang, bebaskan kami dari kemarahan dan rumah kami akan bahagia. Berbahagialah bebaskan kami dari hal-hal negatif. Dan rumah kita akan bahagia, bebaskan kami dari kecemasan. Dan rumah kita akan bahagia. Dan apa yang akan terjadi ketika rumah kita bahagia? Tuhan ingin memberi Anda rumah yang bahagia. Putra-putra kita akan tumbuh sebagai laki-laki yang kuat dan kokoh dan putri-putri kita dengan kecantikan anggun yang anggun seperti istana. Dengan kata lain, putra dan putri kita akan melangkah lebih jauh dari kita. Generasi berikutnya akan melangkah lebih jauh dari kita. Mereka akan menjadi raja. Mereka akan mengalami kekuatan ini, dan keindahan ini dan anugerah ini dan stabilitas. Dan apa yang terjadi ketika Anda memiliki rumah yang bahagia? Dan itulah yang terjadi ketika Anda membesarkan anak-anak Anda dengan keluarga gereja. Bukan hanya diri Anda sendiri dengan keluarga gereja, komunitas umat Allah dengan pendidikan yang layak. Di mana kita, sebagai orang tua memastikan bahwa anak-anak kita belajar hal yang benar. Bahkan jika mereka belajar sesuatu di sekolah, kita harus memastikan mereka mempelajari firman Tuhan. Kita harus memastikan mereka belajar bagaimana bersikap baik. Kita harus memastikan mereka belajar bagaimana memiliki empati. Pastikan mereka belajar bagaimana menjadi tangguh dan bertahan di masa-masa sulit, kawan. Aku hanya ingin mendorongmu untuk bahagia. Rumah dimulai dengan pemberian kemurahan hati, jadi saya ingin Anda memberi hati kami untuk rumah karena hati untuk rumah Tuhan muncul dalam hasil di rumah Anda. Dan begitulah cara Tuhan melakukan sesuatu. Kita jaga rumah Tuhan. Dia menjaga rumah kita. Mari kita berikan untuk generasi penerus hari ini. Mari kita memberi untuk menjangkau kaum muda. Mari kita memberi menuju rumah yang bahagia. Keluarga bahagia saat Anda menanam benih ini adalah benih kebahagiaan di rumah Anda dan kebahagiaan di keluarga Anda. Apapun yang Tuhan taruh di dalam hati Anda, apapun yang menggerakkan hati Anda untuk melakukannya, memberikan. Sekarang, Anda dapat melihat di layar cara melakukannya. Tuhan, beri kami rumah yang bahagia. Tuhan, beri kami putra dan putri yang kuat kokoh dan raja dan Tuhan beri kami rahmat. Terima kasih atas rahmat untuk menjangkau generasi berikutnya untuk melangkah lebih jauh dari yang pernah kami lakukan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Terima kasih telah memberi, luangkan waktu dan berikan untuk masa depan di generasi berikutnya dan saksikan apa yang akan Tuhan lakukan di rumah Anda karena itu akan menjadi rumah yang bahagia terberkati dalam nama Yesus. Saya sayang kalian semua, tidak sabar untuk melihat layanan Anda berikutnya. Tuhan memberkati.